Memang benar dengan pakan full pur pabrikan, pertumbuhan ayamnya akan bagus, lebih cepat besar. Tetapi permasalahannya adalah ketika sudah tiba waktunya panen, tetapi kita kesulitan untuk memasarkannya. Seharusnya ayam ini segera dijual, ternyata malah tidak ada pembeli atau kita belum bisa menjualnya. Ketika ayam ini tidak segera dijual, maka biaya pakan yang kita keluarkan itu terus berjalan. Karena kan tidak mungkin ayamnya tidak diberi makan. Nah, inilah yang seringkali membuat peternak pemula berhenti. Mereka merasa kapok untuk melanjutkan ternaknya. Karena biaya pakannya akhirnya membengkak sehingga kerugiannya cukup besar. Selamat sore, jumpa lagi bersama kami di channel Peternak Sultan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia perayaman, khususnya ayam pembesaran. Ketika ternak ayam kampung dengan memakai pakan alternatif, ayam itu akan tetap sehat teman-teman. Tetapi biasanya untuk pertumbuhan dan bobot akan kalah dengan ketika memakai pakan full pur pabrikan. Selain dari segi pakan, yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan bobot yaitu faktor kesehatan ayam. Hal ini sudah terbukti teman-teman dari pengamatan kami. Jika kita melakukan pembesaran ayam, kemudian waktu DOC itu terserang penyakit, walaupun mungkin sakitnya cuma 3 hari setelah itu sembuh, tetap saja ini pertumbuhan ayam akan menjadi lambat. Sebelum kita sharing-sharing lebih jauh, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain, supaya mereka bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, kalau mungkin ada dari kalian yang kepingin memulai usaha ayam kampung, sebaiknya jangan terlalu terobsesi dengan konten-konten yang seolah-olah ternak ayam itu sangat mudah. Seperti mudah dalam pemeliharaannya, terus mudah untuk menjual hasil panennya dan sebagainya. Akhirnya teman-teman langsung memelihara itu populasinya langsung besar. Langsung beli DOC misal 3 box atau kurang lebih ya 300 ekor. Kemudian pakannya diterapkan dengan pakan full pur pabrikan. Mungkin dengan pakan full pur pabrikan pertumbuhan ayamnya akan bagus. Tetapi pada saat tiba waktunya panen, seharusnya ayam ini kan segera dijual. Ternyata malah tidak ada pembeli yang mau ambil ayamnya. Atau mungkin ada yang mau beli tetapi hanya mampu membeli skala kecil, sehingga masih ada ayam yang tersisa. Otomatis ayam yang tersisa ini harus tetap diberi makan setiap harinya. Setelah dihitung ternyata untungnya sangat tipis atau bahkan hanya balik modal. Bisa dibilang ini sama kayak kita itu kerja bakti. Nah, kalau sudah seperti itu, kebanyakan peternak itu pada kapok untuk mengulanginya lagi. Kemudian ada juga kasus yang biasa dialami oleh peternak pemula. Ayamnya itu sudah usia 3 bulan lebih, tetapi bobotnya masih di bawah 1 kilo. Penyebabnya adalah faktor pakan yang diberikan itu apa adanya teman-teman. Sehingga pertumbuhan ayamnya juga apa adanya. Pertumbuhannya lambat dan banyak yang kurus, badannya banyak yang nyilet. Akhirnya ayam-ayam ini dihindari oleh pembeli atau tidak ada yang mau membelinya. Jadi sebelum memulai usaha ternak ayam kampung, sebaiknya kita cari kenalan yang kiranya itu mereka bisa menampung hasil panen ayam kita. Kita cari pembeli yang benar-benar bisa diandalkan, bisa menampung ayam dalam jumlah besar dan konsisten. Seandainya kita dapatnya pembeli yang hanya bisa menampung ayam skala kecil, itu juga tidak apa-apa teman-teman. Yang terpenting dia bisa konsisten menampung ayam-ayam kita. Maka kita tinggal menyesuaikan jumlah populasi yang kita pelihara, kita sesuaikan dengan permintaan pasarnya. Jangan sampai kita pelihara terlalu banyak tetapi pasarnya tidak ada yang menampung. Selain itu sesuaikan juga dengan lahan, terutama jika kita tinggal di daerah padat penduduk. Jangan sampai lahannya sempit tetapi memaksa untuk pelihara jumlah banyak. Nanti malah kena demo warga, karena kepadatan kandang ini sangat berpengaruh dengan bau amoniak, bau kotoran ayam.
Bau amoniak bisa ditekan memang dengan beberapa treatment, tapi kalau populasinya ayamnya itu terlalu padat, tetap saja akan menimbulkan bau. Dan belum tentu setiap orang itu akan terima, kadang ada bau sedikit saja mereka sudah protes. Kemudian yang terakhir, syarat sebelum memulai usaha ayam kampung skala kecil yaitu adalah bahan pakan, teman-teman. Jadi sebelum memulai pelihara ayam, kita cari info dulu di sekitaran kita itu terdapat bahan alternatif pakan apa saja yang sekiranya mudah didapat, murah, kemudian pastinya tidak mengurangi nilai gizi untuk ayam-ayam kita. Mungkin di sekitar kita ada pengusaha tahu, maka limbahnya atau ampas tahunya bisa kita beli untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pakan alternatif. Kemudian limbah rumah tangga, limbah resto, nasi sisa atau sayuran bekas itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pakan alternatif yang bagus, teman-teman. Oke, itulah tadi beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memulai ternak ayam kampung. Semoga saja bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua, khususnya pemula yang baru akan memulai usaha ternak ayam kampung. Oh ya, masih ada satu syarat lagi, ini sangat penting teman-teman. Yang terakhir yaitu adalah doa. Jangan lupa berdoa supaya ayam-ayamnya tetap sehat, selalu lancar usahanya, bisa panen dengan hasil yang memuaskan. Baik teman-teman, kami rasa cukup itu saja sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya teman-teman kita yang lain juga bisa melihat video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.